Semangat pagi dan salam bahagia buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial pengelolaan kinerja guru melalui PMM. Langkah pertama, kita buka dulu Chrome ya. Kita buka Google Chrome, lalu ketikkan di situ PMM. Ya. Nah, selanjutnya kita klik yang bagian atas ya, Bapak Ibu. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Terus arahkan kursor kita pada menu pengembangan diri di pilihan submenu pengelolaan kinerja. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru membuka platform pengelolaan kinerja guru, nanti di pojok kanan atas ini ada tertulis mulai. Nah, silakan diklik mulai. Silakan diklik mulai yang baru pertama kali. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu silakan cek data Bapak Ibu, mulai dari pangkat, golongan. Jika tidak sesuai, klik edit. Nanti ada di pojok kanan bawah. Edit, kalau sudah sesuai baru klik data isi sudah sesuai, sehingga nanti akan muncullah tampilan seperti ini. Kalau sudah seperti ini tampilannya, klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, pada bagian ini terdapat 5 langkah tahapan. Yang pertama praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, dan yang kelima adalah rangkuman. Nah, kita mulai pada bagian yang pertama, praktik pembelajaran. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu diharapkan bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolahnya untuk memastikan mana kira-kira poin yang paling sangat perlu untuk dibenah ataupun dievaluasi berdasarkan rapot pendidikan Satdik Anda. Nah, jadi ini adalah contoh. Untuk pada bagian ini saya akan memilih aktivitas interaktif. Aktivitas interaktif. Aktivitas interaktif. Kenapa? Karena pada bagian ini nanti Bapak Ibu bersama kepala sekolah akan mengisi RHK. Beberapa diantaranya itu yang berhubungan dengan kebutuhan terhadap murid, sebagaimana visi misi daripada kurikulum merdeka, seperti itu. Jadi kita klik yang ini, baru setelah itu kita arahkan kursor, klik ke pengembangan kompetensi. Oke. Jadi diharapkan Bapak Ibu jangan langsung mengklik simpan draft, karena kita di sini masih akan mengisi rencana hari kerja. Oke, jadi saya hapus dulu ini ya Bapak Ibu, karena di sini tadi saya sudah sempat mengisi rencana hasil kerja yang akan saya buat. Nah, oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita klik dulu yang pertama. Jadi di sini ada banyak pilihan. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa memastikan apa saja nanti yang akan bisa Bapak Ibu lakukan selama 1 semester yang terhitung 6 bulan. Di mana poinnya itu minimal 32 ya Bapak Ibu, 32 target yang dapat kita lakukan ya untuk 1 semester. Nah, seperti itu. Nah, apa saja? Nah, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Yang paling mudah dilakukan. Iya, yang paling mudah dilakukan dan tidak membebani Bapak Ibu di dalam mengerjakan
PKG ini. Dan juga apalagi sekarang ini sudah viral, katanya demi menambah nilai poin PKG siswa terlantar. Jadi harapan saya di sini Bapak Ibu, fokuskanlah kepada kebutuhan murid, jangan mementingkan kebutuhan kita selaku guru. Ingat itu ya, sesuai dengan program kurikulum Merdeka. Oke. Apa saja itu? Misalnya ini, poin yang pertama, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan seminar. Tentu pada kegiatan ini kan Bapak Ibu tidak mengganggu kerja. Jadi selama kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengikuti ini tanpa harus meninggalkan kelas. Ya, tanpa harus meninggalkan kelas. Artinya Bapak Ibu bisa menutup kamera, tapi masih bisa mengikuti kegiatan ini misalnya dengan cara merekam, ya, merekam kegiatan seminar tersebut, atau bisa juga melihat siaran ulang live streaming yang ada di YouTube seperti itu. Dan ini dihitung 4 poin Bapak Ibu untuk satu kegiatan. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu merasa yakin dalam satu semester ini bisa mengikuti kegiatan seminar sebagai peserta lebih dari satu kegiatan, maka Bapak Ibu klik ini, Bapak klik yang ini ya. Jadi itu ada sampai 6 kegiatan ya. Oke. Nah, 7 kegiatan pun bisa ya. Nah, sehingga dengan demikian secara otomatis jumlah poin Bapak Ibu berubah menjadi 28 karena tadi satu kegiatan ini bernilai 4 poin. Dan nah, ini kan masih kurang 4 poin Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambah kegiatan RHK lainnya. Jadi kita klik aja ini, tambah, seperti itu. Dan selanjutnya kita klik kembali yang ini. Nah, kita klik kembali drop down ini. Terus kita pilih RHK atau rencana kegiatan apa lagi yang mungkin bisa kita lakukan selama satu semester. Ya, misalnya ya Bapak Ibu, kita pilih itu adalah sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Jadi apabila nanti di sekolah Bapak Ibu tidak ada komunitas belajarnya, Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas belajar lainnya yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi untuk kegiatan ini dinilai 4 poin. Nah, kita klik. Seandainya Bapak Ibu yakin bisa mengikuti lebih dari satu kegiatan praktik baik yang diadakan atau diselenggarakan oleh Kombel, maka Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu kegiatan. Misalnya ini, kita memilih 2 kegiatan, otomatis nilai poinnya berubah menjadi 8. Nah, untuk saat ini ya, pada keadaan ini poin kita sudah bertambah. Tadinya kan 28 tambah 8 jadi 36. Oke. Nah, jadi kita jangan hanya terpaku kepada poin minimal. Kita bisa membuat RHK lebih dari 32. Boleh. Nah, tergantung bagaimana rencana kegiatan yang bisa Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan. Ya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu menjadi coaching. Nah, coaching ya, coaching ini adalah sebagai pelatih ataupun mentor di dalam pengembangan kompetensi. Ini bisa dilakukan di sekolah. Nah, jadi sertifikat ini nanti bisa diterbitkan oleh sekolah kita sendiri ya Bapak Ibu ya, dan diakui itu oleh kepala sekolah karena nanti ada tanda tangan kepala sekolah langsung. Nah, jadi pada bagian ini Bapak Ibu yakinnya berapa kegiatan bisa dilakukan dalam satu semester? Kalau hanya sebatas satu kegiatan saja, maka cukup klik satu kegiatan. Nah, ini nilainya 4 poin. Dan Bapak Ibu merasa kayaknya perlu ini menambah lagi kegiatan. Oke. Maka klik tambah, baru klik ini drop downnya.
Terus Bapak Ibu pilih lagi mana kira-kira. Misalnya ini Bapak Ibu berperan sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Ya, jadi pada bagian ini kita ditugaskan kepala sekolah sebagai supervisor ya, supervisor atau supervisi pada pelaksanaan supervisi. Ini nilainya adalah 8 poin. Dan ini nanti dibuktikan dengan adanya laporan dan juga laporan pelaksanaan supervisi ya, dan juga disertai dengan surat tugas dari kepala sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya nih, kita bisa menambah lagi. Misalnya Bapak Ibu ada mungkin yang sedang melaksanakan kegiatan guru penggerak, maka Bapak Ibu bisa memilih poin meningkatkan atau meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek dan menengah pada bidang kepemimpinan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini nilainya adalah 128 poin. Begitu juga kalau misalnya ada Bapak Ibu yang menjadi pengajar praktik, juga di sini sudah ada disediakan. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini tidak perlu lagi pusing-pusing apa yang harus kita akan lakukan selama 1 semester ini, karena di sini sudah dibuat poin-poin yang kemungkinan besar bisa Bapak Ibu laksanakan. Jadi kebetulan saya di sini sedang mengikuti kegiatan PGP Angkatan 9 dan direncanakan bulan 4 selesai. Jadi diperbolehkan. Jadi kita klik yang ini. Oke. Dan yang lainnya bisa Bapak Ibu tambahkan di dalam RHK ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita merasa sudah yakin dengan pilihan RHK yang akan kita kerjakan selama 1 semester ini, maka Bapak Ibu bisa mengklik ke tugas tambahan. Ya, jadi pada bagian ini Bapak Ibu, ini adalah merupakan tugas tambahan yang kita laksanakan di sekolah kita. Selain kita sebagai pengajar, misalnya kita ditugaskan kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah, wali kelas, piket, kepala perpustakaan, seperti itu. Oke. Nah, misalnya nih kita klik yang ini ya. Oke. Kita ditugaskan sebagai wakil kepala sekolah, maka di sini kita klik yang ini. Sudah. Jadi nanti buktinya ini harus disertai dengan laporan, disertai dengan surat keputusan atau surat tugas. Artinya di dalam laporan ini adalah apa program kerja wakil kepala sekolah tersebut. Dan bisa saja selain sebagai wakil kepala sekolah, Bapak Ibu mungkin ditunjuk untuk mengemban tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, seperti itu. Jadi kita klik yang ini juga ya. Dan ini juga harus dibuktikan dengan adanya laporan beserta SK pengangkatan tugas. Kemudian kita klik lagi tambah apabila kita merasa ada tugas tambahan lainnya di luar dari yang kita lakukan tadi, yang kita pilih tadi sebelumnya ya. Misalnya kita sebagai wali kelas. Oke. Kemudian kita klik lagi, misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Nah, kita klik aja yang ini Bapak Ibu. Dan itu juga diharapkan pembina OSIS juga harus bisa membuat program kerjanya disertai dengan surat tugasnya. Terus di sini juga Bapak Ibu bisa memilih pelaksana tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Ya, misalnya pembina OSN dan lain sebagainya, dan juga harus ada bukti dukung laporan. Nah, kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa memilih misalnya sebagai guru piket. Dan terus kalau misalnya ini Bapak Ibu sebagai operator dapodik, juga bisa Bapak Ibu masukkan di dalam
tugas tambahan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau sudah Bapak Ibu, kita klik perilaku kerja. Oke, perilaku kerja ya. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan misi daripada ASN berakhlak, itu terdapat 7 aspek maaf ya, berakhlak ya. Yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu, pada bagian perilaku kerja ini, diharapkan Bapak Ibu bisa memilih indikator apa yang dapat Bapak Ibu lakukan dan memang harus bisa dibuktikan selama 1 semester ini. Nah, misalnya ini berorientasi pelayanan, itu terdapat 3 pilihan. Misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan. Kemudian melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, misalnya ini kita pilih yang ini. Selanjutnya, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Maka di sini kita harus pilih apa kira-kira yang pas untuk pilihan kita yang ini tadi ya. Kita kira-kira apa yang bisa kita wujudkan. Misalnya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, atau menuntaskan semua pekerjaan, mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Oke, misalnya ini kita pilih adalah mengucapkan salam dan sapa dengan sikap yang ramah. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek yang kedua, akuntabel. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu bisa memilih salah satu indikator yang mungkin dapat Bapak Ibu lakukan. Misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi, memanfaatkan sumber daya atau pendidikan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Maka misalnya ini kita pilih yang mana? Misalnya yang atas ya, kita pilih ini. Terus untuk mewujudkannya bagaimana? Nah, kita juga bisa memilih salah satu opsi yang sudah ada di sini. Misalnya itu apa? Memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan, bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya kita pilih yang ini, bersedia dievaluasi. Kemudian aspek yang ketiga, kompeten. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu bisa menilai bagaimana kompetensi yang kita miliki. Jadi di sini sudah ada pilihannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung lagi untuk menentukan pilihannya, karena di sini sudah disediakan. Kita tinggal drop down saja ya. Oke, apakah menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, yang mana kira-kira yang bisa kita lakukan? Misalnya kita membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Terus untuk mewujudkannya apa yang kita bisa lakukan? Misalnya memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Misalnya yang mana? Nih, baru kemudian harmonis. Aspek yang keempat adalah harmonis. Ya. Nah, kira-kira indikator apa yang bisa kita lakukan? Apakah menghargai setiap warga serta pendidikan, apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga serta pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Oke, misalnya kita menghargai setiap warga satu pendidikan, apapun latar belakangnya. Nah, lalu bagaimana perwujudan yang bisa kita lakukan? Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender, atau menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja atasan, pekerja, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja, atau menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Nah, misalnya ini apa nih?
Misalnya, berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang. Misalnya ini. Selanjutnya, aspek yang kelima adalah loyal. Seberapa loyalkah kita? Nah, di sini sudah ada pilihannya. Apakah kita termasuk memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru dan peserta didik dimanapun berada, menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Oke, misalnya menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidik. Misalnya seperti itu, kita pilih. Oke, lalu bagaimana kita mewujudkannya? Menyimpan informasi sensitif dan dengan cara pada tempat yang aman, membagikan kepada sekolah yang pihak berwenang, mencegah situasi yang mengancam keselamatan peserta didik. Nah, misalnya apa yang kita lakukan? Mencegah situasi yang mengancam keselamatan dan satuan pendidik. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Oke. Kemudian adaptif. Nah, ya. Apakah kita bisa menyesuaikan diri secara cepat? Dinamika pembelajaran di kelas, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan memajukan satuan pendidikan, berpikir proaktif, mengembangkan diri. Misalnya kita pilih terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Lalu untuk mewujudkannya bagaimana? Apakah kita menyampaikan gagasan dengan berani untuk memajukan satuan pendidikan, membuat inovasi dan mendukung satuan tujuan pendidikan secara konsisten, mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Yang mana kira-kira ini yang menurut kita paling layak untuk kita bisa wujudkan berdasarkan pilihan adaptif yang kita buat tadi sebelumnya, ya. Misalnya membuat inovasi yang mendukung tujuan satu pendidikan secara konsisten. Oke. Terus kolaboratif ini berkaitan dengan kerjasama. Seberapa kolaborasikah kita, ya? Nah, jadi di sini pun ada pilihannya. Kita tinggal klik-klik saja ya, Bapak Ibu ya. Memberi kesempatan kepada warga satu pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bekerja sama secara terbuka dan menghasilkan dampak pelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja, menggerakkan pemanfaatan sumber daya pusat pendidikan untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan. Misalnya yang mana ini kita pilih? Misalnya kita pilih bekerja sama secara terbuka. Oke. Baru bagaimana kita mewujudkannya? Nah, untuk mewujudkannya, apakah kita mengajukan diri secara sukarela, bersinergi dengan peserta didik dalam menyelesaikan tugas, mengakui saat berbuat kesalahan, dan bersedia meminta maaf. Nah, misalnya kita pilih bersinergi, ya. Nah, jadi ketika pada bagian ini sudah selesai kita isi, ya, kita pilih, maka kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu adalah kerangkuman. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu, disinilah nanti kita lihat seluruh bagian daripada RHK yang telah kita isi. Kita cek ulang, kita pastikan apakah semua yang kita isi sudah sesuai dan dapat kita pertanggungjawabkan. Kalau kita merasa yakin, maka kita klik lanjutkan pengajuan. Kita klik lanjut ajukan. Nah, jadi nanti setelah kita klik itu, ya, kita klik submit atau lanjut ajukan, maka selanjutnya nanti kepala sekolah akan mengobservasi. Jika ini layak, maka selanjutnya Bapak Ibu nanti akan masuk ke tahap berikutnya, itu adalah penguploadan dokumen-dokumen yang diperlukan berdasarkan apa yang telah kita ajukan di dalam pengelolaan kinerja guru di PMM ini. Apakah dia bentuk sertifikat, laporan, surat tugas, dan lain sebagainya. Demikianlah Bapak Ibu untuk pengerjaan pengelolaan kinerja guru ini. Ya, yang jelas kalau saya menilai bahwasanya sistem yang dibuat di dalam pengelolaan kinerja guru ini
lebih simpel, lebih mudah, lebih sederhana, dan kita diberikan kebebasan untuk memastikan apakah di dalam satu semester ini kita bisa mengerjakannya dan bisa kita pertanggungjawabkannya, sehingga nanti ke depannya kepala sekolah akan memberikan penilaian terhadap pengelolaan kinerja guru yang telah kita kerjakan di PNM ini. Terima kasih telah menonton, menyaksikan tutorial langkah-langkah pengisian ataupun pengerjaan pengelolaan kinerja guru melalui PMM. Semoga ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi Bapak Ibu guru sekalian. Salam hebat, guru hebat, siswa pun hebat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video saya lainnya. Jangan lupa dukung terus channel saya ini, Duo Chemistry, dengan cara klik like, share, dan subscribe agar channel saya ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Bye-bye.